Oke, halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Andika Pamungkas. Saya akan menjadi host dalam acara kali ini, yaitu Brand Berbicara. Di sini saya tidak sendirian, tentunya kita ada narasumber. Di sini ada Mas Siap. Yogi November, selaku trainer lead dari Modena. Boleh Mas, say hello dulu untuk audiens di rumah? Ya, halo selamat pagi sahabat OKB dan juga mungkin ada yang sahabat Modena barangkali ya di sana. Siap, oke. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dan mungkin juga sudah jauh-jauh hari ya, save kalender Betul sama sekali. sekali. Oke, Mas Yogi apa kabar nih Mas hari ini? Baik, Baik super ya. malah ya. Karena Oke, diundang OKB udah nyiapin beberapa hari terakhir nih, harus fit. oke. Mas, gini nih Mas. Modena kan memang bisa dibilang adalah brand yang sudah sangat lama ya Mas ya. Boleh dong Mas diceritain bagaimana sih awal mulanya Modena itu ada dan akhirnya Modena itu bisa masuk ke Indonesia gitu. Baik, terima kasih Mas Dika. Jadi Modena itu kalau dilihat secara waktu begitu lama ya. Hmm, Ya, jadi Modena kalau dilihat secara waktu begitu lama, kalau kita lihat pertama kali memang ada itu di Itali sesuai dengan memang positioning Modena itu kita mengarah ke Itali. oke. Jadi memang Modena sampai hari ini identik dengan Modena adalah Itali ya. Bahkan dulu kami membuat benderanya sendiri, bendera Itali di brand Modena ya. Hmm, Walaupun belakangan kami ada reform menjadi Modena yang sangat simpel di logo mhm. itu. Nah, jadi di Italia itu kami ada dari tahun 60. Jadi mulanya tahun 60 ya di Oke. Italia. Nah, singkat cerita dari 60 itu tentu Modena beranjak ke Indonesia, Mhm. masuk ke Indonesia itu tahun 81. 81. Oke. Persis ya. Jadi Modena kembali lagi tadi diambil dari kata kota Modena. Jadi memang Modena ada di kota Modena. Oke, dari kota Modena justru ya. Modena di kota Modena. Jadi Oke. kita mengabadikan salah satu kota yang legend. Jadi memang walaupun ya saya tidak menyebut kota lain tidak legend ya. Mhm. Memang kota di Italia itu rata-rata legend ya. Oke. Selain Roma juga ya, selain ada Milan di situ. Ya Modena juga mungkin masuk ke top 5 barangkali ya kota yang legend di sana. Kemudian tahun 81 Mhm. masuklah ke Indonesia dan kabar baiknya saat masuk ke Indonesia ini Modena menjadi perusahaan yang dimiliki oleh orang Indonesia, itu kabar baiknya. Justru dibikin sama orang Indonesia. Setelah ke Indonesia tahun 81. Jadi Oke. beralih ke pemilikan itu saat 81-nya itu. Tapi Hmm. secara prinsip, secara konsep tetap kita mengadop Modena tahun 60 tetap. Tetap Jadi ke 60. Indonesia itu masalah perpindahan negara dan mungkin barangkali pemindahan kepemilikan tadi Asik. menjadi Oke. orang Indonesia. Dan itu juga saya rasa kita perlu berbangga lah ya. Hmm. Karena saya lihat di ada salah satu TV itu yang sering mengangkat konsep bahwa perusahaan yang Indonesia banget itu ya tentu akan lebih sesuai dengan segmennya lah di Indonesia. Betul sih. Heeh. Oh, justru ternyata Modena itu sebenarnya awal dari Italia ya, Mas ya. Betul, dan bahkan kabar baiknya sekarang kami sih udah sekitar 5 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir barangkali. Sekarang kembali, jadi dari Italia ke Indonesia, Mm-mm. sekarang kita mulai ekspor lagi keluar. Justru kita sekarang yang mulai ekspor Mulai ekspor keluar. keluar. Jadi sebenarnya Modena itu patut perusahaan yang dibanggakan ya. Jadi Indonesia itu sekarang statusnya kami menyebutnya itu headquarter, Pak. Oh, headquarter. Jadi headquarter itu pusatnya di Indonesia, tapi ada negara-negara lain yang menjadi negara destinasi. Hmm. Bahkan negara terdekat kita mungkin kayak Vietnam, ada Nah, Kamboja, Filipina itu terdekat kita ya. Tentu kalau beranjak ke Asia kita udah masuk Uni Emirat. mhm. Kalau beranjak lagi ke Eropa, kita udah masuk katakanlah ke Turki dan beberapa negara lain, termasuk menuju Italia lagi gitu kembali. Oke. Kurang lebih seperti itu, Mbak Oke. Dika. Jadi kayak brand yang iya bisa dibilang kayak pulang kampung ya, Mas, kalau sampai ke Iya, Italia antara lagi ya. lain Italia pun kita jadi destinasi kembali gitu. Oh, oke. Nah, Mas, untuk sejarahnya kan lumayan panjang tuh Panjang sekali. Ya, dari 1960, 1981. ya, Sebenarnya produk awalnya Modena tuh sebenarnya apa sih, Mas? ya. Nah ini juga bagus pertanyaan Pak Dika, karena memang begini, Modena itu makanya sampai hari ini ya, kalau disurvei, mungkin disurvei ke orang yang sudah agak-agak senior lah ya, mungkin 40 sekian atau 50 sekian,
Pasti kalau ditanya Modena itu apa ya? Satu kata ya, memasak atau kompor gitu ya. Iya, betul. Identik dengan itu. Walaupun kami hari ini udah ada solar panel, solar pad, bahkan kami sampai bikin skuter gitu. Banyak sekali produknya. Udah jauh sekali dari cooking gitu. Tapi tetap ya, karena kembali tahun 81 itu di Indonesia, Modena pertama kali memasarkan produk itu dua. Hmm, Satu freestanding cooker, oke. yang kedua adalah cooker hood. Cooker hood. Made in Oke. Italy itu. Jadi dua produk itu produk legend cikal bakal adanya di Indonesia ya kami itu. Hmm, Jadi oke. kembali lagi saya reminder, freestanding cooker itu mungkin ada yang belum aware apa itu freestanding cooker. Freestanding cooker itu kompor yang atasnya kompor, yang bawahnya oven terintegrasi. Oke. Bisa api atas untuk grill, api bawahnya biasa untuk bikin kue gitu ya. Terus cooker hood untuk penyedot asapnya. Kami juga punya yang slim, kami Mhm. juga punya yang ada cerobongnya gitu. Oh, jadi lengkap ya kalau dari Modena untuk saat ini itu. Jadi bukan cuman sebatas kompor aja ya, Untuk Mas, bisa hari ini, dibilang ya. untuk hari Udah ini. banyak banget sekarang produknya ya. Oke. Nah, buat teman-teman juga yang mau bertanya, itu boleh banget nih. Tanyakan saja di kolom komentar, nanti akan coba kita jawab ya, Mas Yogi ya, Baik, pertanyaan dari audiens di rumah. Oke. Nah, Mas Yogi, sejak hadir di Indonesia 1981 ya, Mas ya. Iya, si Modena ini memang identik dengan premium brand gitu. Apakah memang sejak awal Modena memang memilih targetnya itu memang pasar itu middle up atau memang gimana sih Mas sebenarnya? siap. Betul ya. Jadi Modena itu memang sejak awal kami menyasar segmen tentu premium ya atau middle up tadi yang disampaikan oleh Pak Dika. Itu sebetulnya secara umum, Oke, secara umum. sejak umum. Dan memang kalau dulu kita concern di kelas itu ya. Mm, Cuman belakangan seiring sejalan waktu, tentu konsumen juga ya kalau kita survei lah gitu ya. betul. Kami juga ada survei, misalnya kami tanya ke konsumen, apakah Anda katakanlah ya berminat dengan produk Modena? Ada yang mengatakan misalnya di survei itu, sebenarnya saya mau sih Modena, cuman budgetnya kira-kira gitulah ya. Iya. Ada itu survei-survei kayak gitu, termasuk kalangan-kalangan yang katakanlah baru berumah tangga, masih Mm. baru. Nah itu biasanya kami juga tawarkan ada second brand sebetulnya di kami itu. Ada namanya Domo. Oke, Domo. Jadi Domo itu ya tentu untuk menjangkau nanti untuk harga relatif di bawah, Mm. menengah ke bawah gitu ya, atau middle to basic. Dan juga gini ya, sebetulnya di Modena sendiri kami ada sih beberapa produk memang yang dikatakan mendekati basic Oke, gitu dari ya. basic ya. Betul. Tapi itu memang kita buat tidak banyak. Jadi kami juga mengakomodir karena ke depan Modena juga kita akan mengencourage Mm-mm. karena kami juga mungkin akan ada Modena Geo namanya. Modena Jadi G. kurang lebih Modena Geo walaupun brand itu belum rilis, tapi secara praktikal kami sekarang sudah mulai ke Geo sebenarnya. Jadi Oke. Geo itu generasi Z Oke, generasi Z. sasaran untuk membeli produk Modena. Makanya jangan kaget kalau Modena hari ini kok produknya ada Disney-nya ya gitu. Kok ada Marvel-nya ya gitu. Oke. Udah biasa kok produk Modena bisa dinyalain dari handphone ya gitu. Oke. Kok ada kompor yang bisa touch, bisa mati sendiri, kok ada robot vakum, kayak gitu-gitulah. Jadi intinya kita belakangan memang fokus juga ke Gio. Nah, beberapa produk yang segmen-segmen yang tadi anak muda itu ya tentu secara harga juga kita agak mengikuti juga sebagiannya gitu. Oh, Walaupun tetap kita pun masih menjaga itu. Dan mungkin saya juga sedikit kenalkan, di Modena itu ada istilah namanya gourmet. Gourmet series gourmet. ya. Jadi kami memang saat ini banyak mengunci di yang paling premium, Mm-mm. yang harganya paling tinggi itu kita sebut gourmet. Gourmet. Gourmet ya. Jadi kalau lihat di sini nih, mungkin di sini contoh nih. Oke. Ini ada produk yang relatively bentuk tungkunya ini yang bikin anak muda nih. Jadi kami itu ada tim anak muda itu ya, anak-anak muda ada yang dari ITB, ada macam-macam lah. Ini yang membuat tungku ini seperti ini. Dan kami ini juga klaim mungkin pertama di Indonesia ya. Oke. Dan kami benar-benar custom dan kami kasih merek Modena gitu tungkunya. Ini Oke. contoh produk gourmet kami, ini juga gourmet ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekarang kami mengunci produk yang totally menengah atas itu kita sebut gourmet series. Gourmet series. Oke. Mas, tapi saya masih penasaran sama yang si Domo tadi sih. Domo, oh, siap. Si second brand dari Second brand. Modena ini. Baik, Secara kualitas apakah sama dengan Modena atau seperti apa, Mas? siap. Jadi sebetulnya sih kalau mau ngelihat
Domo itu sejak kapan ya ada di Modena, dan kami sekarang menyebutnya Domo by Modena ya. Oke. Domo itu hadir 2006. 2006. Jadi sudah berapa belas tahun, udah lumayan ya, udah di atas 15 tahun gitu. Betul. Jadi 2006 kami meng-create Domo, harapannya kurang lebih lah ya. Biasanya kita juga mungkin punya case by case kalau mau beli sesuatu tuh pengennya itu sih, tapi ya budgetnya gitu ya. Oke. Jadi kami juga ya kurang lebih kalau ada konsumen yang menginginkan produk-produk Modena, karena ada juga yang memang ya keberatan tuh di harga, beberapa model memang begitu. Ya kalau misalnya konsumen memang berkeberatan di harga, ya itu tadi solusinya memang kami tawarkan Domo. Domo. Karena Domo memang secara price kita menyebutnya itu kompetitif. Oke. Jadi istilah di Modena kami tidak mengenal istilah murah, yang ada kompetitif gitu. Karena murah itu adalah persepsi. Iya, murah itu relatif. Murah sih, itu relatif, makanya kami menyebutnya kompetitif. Jadi kalau memang konsumen dirasa oh saat ini untuk Domo dulu lah budgetnya, itu saya rasa oke kok, karena Domo itu juga sama ya, sama-sama dari Modena. Begitu Pak Oke, Dika. oke. Berarti Mas kalau misalkan ini hasil karya dari anak-anak ITB dan segala Anak macam, muda berarti ya. memang produksi Indonesia dong Mas, berarti bisa dibilang. Kebetulan begini, kalau kami sih, kalau pabrikan kebetulan ya 90-an% ya, produk Modena ini build up. Oke, build up ya. Karena kami ingin tetap mengedepankan Eropanya itu ya, segmen Eropa. Jadi produk Modena build up, walaupun gini, kadang-kadang suka ada hal tuh, makanya kadang ada masyarakat yang berasumsi, oh saya tahu pabrik Modena ada di Tangerang. Nah itu sebetulnya memang yes, itu bagian dari factory, tapi kami menyebutnya di sana hanya CKD, hanya perakitan. Oke, hanya perakitan. Jadi seluruh produk Modena itu kita buat di luar. Kita bikin di Eropa dan di Asia pabriknya, Pak. Cuman ya biasanya kalau orang Indonesia, kami membuat desain di Indonesia, habis itu ya kita produksi di factory yang ada di luar gitu. Oke. Betul seperti itu Pak Dika ya, karena kami juga melihat ya secara kualitas, mungkin ya secara ketersediaan sources di luar sepertinya lebih representatif ya, dibandingkan betul. mungkin dengan kita yang beberapa ini belum ready gitu. Oke, wah, luar biasa juga ya, gitu. Ternyata Modena punya banyak sekali brand, second brand, dan juga ya tadi ya si Modena Gio ya Mas ya. Modena Gio itu walaupun hari ini kita belum launching brandnya, tapi secara produknya sudah ada kurang lebih. Secara produknya sudah ada, cuma untuk memang produk-produk anak muda ya. Oke, cuma memang belum didistribusikan Ya. aja ya Mas ya. Distribusi sudah. Pokoknya kalau Mas Dika lihat produk Marvel itu sebenarnya secara kelas tuh kita kategorikan kayak Gio. Untuk segmen-segmen yang orang-orang muda lah. Kayak Mas Dika kan, pasti kalau saya lihat ada water heater yang bentuknya misalnya bisa dikontrol dari handphone kan pasti suka banget. Iya. Mungkin kalau orang-orang yang sudah senior, katakanlah ya, katakanlah sudah berumur, katakanlah 50 ke atas, saya rasa kalau water heater dari handphone mungkin, wah saya kurang cocok nih gitu. Tapi kalau Mas Dika, seneng banget tuh. Nyalain water heater dari kantor, saya mau pulang nih nyalain dari kantor. Pasti lebih cocok. Gitu. Iya sih, bener sih. Itu emang sekarang kan memang orang tuh pengennya sesuatu yang praktis ya Mas ya. Persis. Dengan adanya Modena Gio itu tentu lebih merepresentasikan kan si praktis itu seperti apa ya Mas ya. Betul. Kayak gitu. Oke, wah keren banget sih Modena. Kita ngikutin tren semua beberapa produk Modena yang tadi itu kita biasa bisa kontrol dari handphone. Oke, I see. Nah, buat teman-teman yang mau tanya, boleh silakan tanya ya teman-teman ya. Nanti akan dibacakan oleh saya, nanti akan dijawab oleh Mas Yogi. Oke, pertanyaan yang pertama itu dari @tarishop. Oke, ini ada soal info garansi Modena. Sebenarnya dari Modena itu ada garansi nggak sih, Mas? Garansi kita salah satu yang mungkin the best ya di Indonesia. Oke. Karena kalau melihat ya beberapa produk hero Modena, ya saya contohkan ini di depan saya inilah, belakang saya ya. Ini contoh nih produk kompor, ini kan backbone ya. Ini pangsa pasarnya nih produk kompor tanam, ini 48%. 48%. Jadi Modena itu di Indonesia nggak main-main share-nya ya, 48%. Dan kami juga mengapresiasi dengan konsumen tadi yang begitu loyal ke Modena ya, sampai segmennya sampai segitu 48%. Maka kami kasih benefit buat konsumen.
dengan garansi up to seumur hidup, lifetime ini Up garansinya. to seumur hidup. Wah, Iya. Dan itu nggak hanya kompor tanam, kita punya water heater seumur hidup, kitchen sink seumur hidup, oke. banyak sekali. Bahkan Waduh. yang lain-lain gitu. Tapi kurang lebih kalau yang konsumen lebih sorot saya rasa karena kompor ya kita diskusi kompor. Hmm. Ini kacanya kita garansi semua seumur hidup Wah, dan berkali-kali. Menarik. untung banget sih memang kalau pakai Iya, Modena gitu. Jadi kalian bisa dapat garansi kurang lebih hampir seumur hidup seumur hidup. gitu. Jadi benar-benar untung banget lah kalau pakai Modena. Nah, Mas, untuk garansi seumur hidup ini memang untuk Modena aja atau yang Gio sama Dongo juga Artinya ikut? untuk produk-produk anak muda ya kita selama itu kategorinya sama tetap seumur hidup. Tetap seumur hidup juga. Misalnya water heater yang segmentasinya anak muda SKY kita yang Oke. dari IoT itu kan, itu tetap seumur hidup Tetap seumur hidup juga selama brandnya Modena. selama Kalau Modena. nanti brandnya yang second ya ada penyesuaian lah. Oh, I see. Oke, Tapi karena oke. kita concernnya hari ini dengan Modena ya tentu kami menekankan ke Modenanya ya. Oke. Nah, Mas, terakhir ini kan saya dapat info nih, beberapa hari terakhir ini Modena itu meluncurkan 3 produk terbaru ya, Mas. Itu boleh disebutin nggak sih, Mas? Apa aja sih yang diluncurkan 3 brand itu? Nah, kayak pertanyaan bagus Pak Dika ya. Jadi produk-produk Modena yang baru belakangan memang sebenarnya kalau disebutin 3 banyak banget ya sebenarnya ya. Oke. Tapi kalau benar-benar yang agak different sebetulnya satu misalnya kami meng-create itu ada namanya hybrid hob. Hybrid Hop. Apa tuh, Mas, hybrid Hop? Jadi hybrid hob itu kompor tapi ada hoodnya. Kompor tapi ada Biasa hoodnya. depannya tuh BY. Nanti boleh lihat lah di referensi ya. Atau nanti boleh secara detail kita diskusi. Tapi yang jelas kurang lebih kompornya seperti ini. Oke, kompornya Tapi di lebih seperti ini. tengahnya ada hood. Ada hood. Itu namanya hybrid hob. Oke. Walaupun dulu kita atau Modena sudah membuat hybrid hob versi lain. Kalau dulu tuh Mm-mm. satunya kompor induksi, satunya kompor vitroceramik. Itu Mm. hybrid hob. Salah satu pasarnya memang luar negeri ya. Nah, kemudian yang kedua, kami juga bikin hybrid hob itu ada gas dengan kompor elektrik misalnya. Oke. Itu juga pernah. Nah, yang paling update ini kompor ada hoodnya. Kompor justru ada Jadi nggak hoodnya. usah beli hood, ada hoodnya di situ langsung gitu. Wih. Itu hybrid hob. Terus kami juga belum lama ini di bulan lalu itu melaunching dishwasher. Jadi sebenarnya gini, dishwasher itu kan Modena kayak punya tanggung jawab ya. Oke. Kok dishwasher di Indonesia masih agak-agak kurang gitu ya. Mhm. Agak-agak penggunanya belum terlalu banyak gitu. Akhirnya ya udah deh Modena bikin dishwasher yang harganya 4 jutaan aja. Oke. Jadi itu menarik banget itu woro-woronya. Konsumen banyak sekali yang minat gitu. Oke. Karena bisa dibayangkan dishwasher Modena yang sebelum-sebelumnya rata-rata 2 digit, tiba-tiba kami melaunching dishwasher ada yang 4 jutaan gitu. Oke. Dan itu pun atensinya begitu bagus ya. Karena Modena kayak punya tanggung jawab dishwasher masih jarang loh penggunanya gitu ya. Ayo dong perbanyak. Ya udah, salah satunya dibikin masif dengan membuat yang basic itu. Oke. Berarti bisa dibilang Modena juga siap untuk menghadapi ya bangsa pasar yang begitu banyak permintaan Begitu ya, Mas banyak ya. permintaan termasuk ya untuk segmen kemarin dishwasher. Jadi kami punya data ya perlu juga meng-create dishwasher yang basic. Makanya di bulan lalu itu kita launching Oke. ya yang tipe WP 1200 itu ya. Satu lagi mungkin ya yang Ya, baru. boleh satu lagi. Kemudian sebentar, Mas. Satu lagi yang baru di launching itu juga kami ada freestanding yang seri kaca. Oke. Mungkin kalau jalan-jalan ke store, ke retail ya, hampir nggak ada freestanding yang kaca gitu. Mhm. Kami mencoba untuk membuat freestanding dari kaca, seperti kompor tanam. Karena diketahui bersama oleh kita ya, kalau kaca itu tidak mengenal karat, Betul. kaca itu ngebersihinnya gampang, kaca itu kuat juga terhadap suhu tinggi kalau di Modena. Jadi ya kalau kaca sedang trendy ya udah, kita juga bikin satu seri freestanding cooker atasnya tuh kaca. Wah, Itu di bulan yang lalu juga kita launching. keren sih. Mungkin itu 3 produk. Terima kasih Mas Dika. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan Ya, induksi dan selanjutnya, vitroceramik. ini dari @azura Haumi. Naomi. Oke, siap. Pak, apa perbedaan kompor induksi dengan Kompor vitroceramik vitroceramik. ya? Ya, siap. Terima kasih pertanyaannya Ibu Azura ya. Jadi kalau kita lihat 2 kompor tadi memang di masyarakat betul ya, kadang kurang teredukasi karena 2 kompor itu disebutnya kompor listrik.
Iya. Padahal ada kompor vitroceramik, ada kompor induction. Kalau kompor vitroceramik itu di Amerika ya, sebetulnya itu lebih populer dibanding kita. Itu biasanya mereka menyebutnya kompor infrared. Jadi Oke. ingat kompor vitroceramik itu kompor infrared. Infrared ya. Kenapa disebut infrared? Karena kalau nyala dia merah, Pak Dika. Iya. Heeh. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat kompor atau punya kompor, pas dinyalakan kok merah ya gitu. Merahnya tuh benar-benar merah. Merah. Itu Heeh. bisa sampai 600 derajat barangkali suhunya. Nah itu disebut kompor vitroceramik. Dan Oke. bahannya kalau di Modena ya seramik. Garansinya seumur hidup juga gitu sama. Nah kemudian kalau kompor induction, kalau dulu awal-awal kami launching, biasanya disebut tuh kompor artis gitu. Kompor artis. Kenapa tuh, Kompor Mas? artis itu karena kalau dipegang nggak panas gitu. Oh gitu. Jadi kompor kompor induksi itu atau induction, jadi menggunakan konsep elektromagnetik. Jadi kurang lebih gini Hmm. Pak Dika ya. Jadi elektromagnetik langsung ke makanan. Jadi kompor itu diklaim kompor paling cepat di antara kompor yang ada. Karena kompor induction tidak mengenal perantara piranti atau bahasa lainnya kayak induksi atau efek konduksi lah ya. Oke. Nah, itu tidak mengenal kalau kompor induksi. Karena dia langsung ke objek. Mhm. Misalnya kita manasin air. Kalau kompor induksi itu dari elektromagnetik langsung ke airnya. Langsung ke airnya ya. Tapi kalau Mas Dika nyalain kompor vitroceramik, ada kompor, air, berarti panci. Berarti ke panci dulu. Pancinya panas, airnya panas. Kalau induksi tidak perlu pancinya dipanaskan, langsung ke airnya. Langsung. Makanya kecepatannya jauh lebih cepat. Dan yang lebih penting lagi, kompor induksi atau induction itu tidak panas. Dan tidak kelihatan ada nyala apapun di situ. Jadi menarik sekali ya. Oke. Makanya sekarang sudah mulai tren, dan kalau di Modena bahkan ya kompor induksi itu ada yang mulai dari 300 watt aja. 300 watt aja. Jadi kami menyasar juga segmen-segmen rumah yang 1300. Iya. Bahkan 900 aja bisa sebenarnya. Kalau Oh, yang sih. versi-versi yang eco ini ya, program gitu. Atau program-program rapid yang cepat. Oke, ya teman-teman bisa kita simpulkan lagi ya bahwa Modena itu siap untuk membantu dan mengatasi segala permasalahan yang ada di masyarakat dengan produk-produk yang mereka hadirkan. Seperti itu. Luar biasa sih Modena, Mas. Siap. Oke. Nah, Mas, setelah tadi kita sempat Ada dengar pertanyaan? sedikit keunggulan nih dari Modena. Saya juga pengen lebih spesifik lagi sih, Mas. Keunggulan dari produk-produk Modena dibanding brand lain tuh apa sih sebenarnya? Siap. Produk Modena kalau kita bicara secara umum ya, Hmm. pertama ya kalau kita lihat ya, dengan umur yang 40 sekian ya, udah 42. Iya, Kalau diibaratkan manusia 42 tahun tuh udah sangat mature ya. betul. Udah mature, sudah secara reputasi tinggi dicari orang. Nah, jadi yang pertama adalah kami spesialis khususnya di cooking. Oke. Cooking itu dari mulai kompor, oven, cuci piring, ada kitchen sink, ada kitchen tap, dan seterusnya. Jadi pertama yang unggul dari Modena adalah kami di Indonesia udah di atas 40 tahun. Bisa dibayangkan ya, gitu. Yang kedua, service center Modena di mana-mana, Pak Dika. Hmm. Jadi kalau Pak Dika punya rumah di Papua Barat nih, kami Hmm. bisa datengin teknisi ke sana. Wah, Tinggal luar biasa daftar ya. aja, mungkin 1-2 hari ada di sana di rumah gitu. Jadi service center kami di mana-mana. Kami menjangkau sampai kecamatan. Bahkan sampai desa-desa pun kalau Pak Dika mungkin di Sentul, ujung Sentul sana pun kami datengin gitu. Ujung Cianjur sana pun Sukabumi kami datang. Jadi memang hampir-hampir di Indonesia itu nggak ada wilayah yang nggak kami kunjungin. Jadi kami service center di mana-mana. Jadi kalau ada produk rusak Modena, telepon aja ke 15000715 kami datengin. Wih, Itu yang kami perkuat, makanya kenapa konsumen begitu trust ya. Jadi bicara garansi tadi ya, service center di mana-mana, termasuk tadi umur kita udah begitu mature. hmm. Dan juga Modena yang katakanlah bicara produk, kami selalu produk itu mengarah ke solution sih. Karena tagline Modena bahkan di tahun ini kami memfokuskan pada solution. Oke, Jadi produk-produk Modena kalau dilihat sangat-sangat representasi dengan solusi. betul sih. Oke, Termasuk kami saat ini belakangan ini concern juga Mas Dika ke healthy. healthy. Bahkan misalnya contoh ya, saya contohkan, Boleh. kami belakangan punya data, punya riset.
bahwa misalnya air mineral itu ada namanya mikroplastik, Pak Dika. Itu yang jarang orang tahu. Oke. Mikroplastik itu memang jangka pendeknya ke usus dan sejenisnya, ke seterusnya gitu ya. Tapi kalau jangka panjang, long term, mungkin bisa lebih berbahaya lagi, bisa jadi kanker dan seterusnya. Padahal itu adalah hal yang simple di air mineral yang kita isi ulang galon itu ada mikroplastiknya. Nah, Modena punya data, kami bikin water filtration dispenser ada filternya. Jadi kami bikin dispenser filternya 1 mikron, jadi tujuannya biar menyaring tadi mikroplastik. Sampai seperti itu ya, termasuk kami contoh lagi misalnya. Kalau ngelihat kompresor Modena nih, kulkas semuanya kita pakai R600. Sama sekali tidak ada efek buang yang mengganggu ozon misalnya. Banyak sekali lah. Oke. Kita concern ke kesehatan. Wah. Termasuk dispenser biopet, kami juga ada gitu, banyak pokoknya. Wah. Kalau disebutin produk healthy-nya Modena, kita mungkin bisa bahas seharian itu. Oke. Karena banyak sekali. Jujur Mas, saya diskusi sama Mas Yogi benar-benar dapat edukasi banyak banget nih Mas. Mulai dari tadi bedain kompor induksi dan infrared. Terus juga ternyata galon itu dispensernya ada mikroplastik. Ya, kalau diisi ulang ya. Wah, ini memang benar-benar hal yang harus perlu diedukasi ke masyarakat sih Mas. Perlu. Karena kita mikirnya tuh kayak ya udah kan air ya biasa aja, toh juga yang penting jernih, bersih gitu kan. Ternyata memang perlu sedetail itu, kita harus melihat bahwa ada mikroplastik di dalamnya ya. Wah, teman-teman juga bisa teredukasi nih. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih dari M_Hadil Mahasin. Harga kompor 2 tungku berapa? Harga yang paling murah berapa? Mas. Harga paling murah ya? Iya, harga paling murah. Paling murah beberapa channel sih. Kita channel sini apa channel? Boleh channel luar? Channel sini aja. Channel sini aja. Ya udah, kalau harga 2 tungku itu 2 jutaan ya, paling murah. 2 jutaan ya, lebih dikit. Tapi kalau sedang ada diskon, barangkali bisa jadi 1 koma ya. Tapi itu kembali ke campaign ya. Tapi secara umum 2 jutaan ada. Kalau yang paling murah. Oke. 2 jutaan bisa beli produk Modena ya. Iya sih Mas. Apalagi bisa dicicil. Jadi pengen buru-buru beli produk Modena nih Mas saya. Siap. Oke. Mas, karena tadi kita udah denger nih Mas kelebihan dari produk Modena. Saya pengen dong Mas kita berkeliling kali ya Mas. Ya kita Mas Dika, coba lihat produk Modena yang sudah ada di booth OKB. Nah, buat teman-teman yang memang mau mampir ke OKB dan memang lagi cari kompor, lagi cari dispenser, yang memang garansinya seumur hidup, boleh banget nih Mas ya, datang ke Modena. Oke? Ayo Mas, kita coba cek. Mas Dika. Gitu. Oke. Nah Mas, tadi kan ada dispenser yang bisa untuk filter. Semua tipe ini atau hanya tipe tertentu Mas yang bisa filter mikroplastik itu? Kebetulan untuk spesialis mikroplastik kami ada namanya water filtration nih WE. Oke. Ini harganya 2 jutaan loh ya. Oke. 2 jutaan saja. Jadi memang kalau kita lihat, nah dispenser ini ada 2 filternya nih. Oke. Ada untuk menghilangkan aroma, bau-bau, atau ada yang menyaring virus. Jadi virus COVID bisa disaring dan bau bisa dihilangkan. Jadi kalau ada air yang biasanya suka ada aroma-aroma tuh ya, itu bisa dihilangkan di sini. Bahkan sebenarnya ya, ini dispenser bisa 3 segmen, Pak. Kalau orang yang concern ke kesehatan, orang menengah, mungkin menengah atas, karena takut mikroplastik, ya udah isi dengan galon yang reguler. Betul. Tapi kalau orang misalnya, wah saya beli galon, mahal juga ya beli galon, mau isi ulang aja, ini juga boleh, karena ada filternya. Oke. Atau misalnya dengan segmen yang ketiga, misalnya, wah beli air ada kosnya juga ya. Bisa nggak sih air PDAM? Jawabannya bisa. Bisa. Jadi ini air PDAM aja bisa. Gitu. Terus ada yang nanya lagi, bagaimana kalau air sumur? Nah, air sumur, kurang lebih seperti ini juga tampilannya. Tapi kalau air PDAM ini di sini bisa ya. Oke. Jadi filternya nanti bisa diganti berkala aja, di kisaran 8 bulan ya pergantian. Oke. Ini yang paling unik ya. Kami pelopor di Indonesia ada water filtration. Oke. Kalau misalnya ganti filter ini perlu manggil teknisi nggak sih Mas atau bisa sendiri? Sebetulnya kalau seneng pasang-pasang gitu ya, itu bisa langsung. Karena tidak sulit kok, tadi tinggal dibuka aja. Tapi kalau memang ya udah mau manggil teknisi itu juga boleh. Karena kami ready juga teknisinya. Oke, good. Oke. Kalau yang ini gimana nih Mas dengan 2 tipe yang di sampingnya ini? Oke, kalau bicara di sini tipe sih kami memang mengusung konsep. Kalau kita lihat konsepnya ini lebih fokus ke slim, secara kapasitas juga tidak sebanyak ini ya. Jadi memang
kembali ya ke kebutuhan. Kadang kan orang kebutuhan saya tinggal berdua kok suami istri gitu. Ya udahlah, yang ini adalah LUV yang black lebih cocok gitu ya. Oke. Kemudian yang misalnya yang lebih glossy, Mhm. kalau memang butuh kapasitas, misalnya saya kapasitas butuh lebih besar, misalnya saya juga suka mati lampu tuh Mhm. rumahnya gitu. Butuh ya kira-kira cadangan lah di atas 4 liter ya bolehlah beli yang Oke. Wah, udah komplit ya bisa komplit. dibilang ya. Betul. Nah Mas, yang ini yang saya bikin penasaran sih Punya sebenarnya. putih. Yang ini tuh 7315. iya, bedanya sama yang ini tuh apa ya? Di sini karena ada tulisan O3 ya. O3 Nah, gitu. betul. Nah, ini dari kedua ini agak di atasnya secara level. Jadi pertama ini kita ada namanya O3 ya, ozon. Hmm. Jadi ozon itu walaupun sebenarnya gini ya, di Modena kami punya minimum standar yaitu stainless tank, Mbak. Jadi stainless tank itu tidak mungkin berkembang biaknya virus atau bakteri. Oke. Cuman di sini kami memastikan lagi, menjamin lagi kalau ada virus, ada bakteri nanti dibunuh aja sama ozon gitu. Oke. Jadi ozon itu gampang, tinggal kita tekan aja di belakang. Ini ada ozon ya, nanti tekan di belakang, dia akan nyala. Dan saat nyala memang air nggak bisa diambil dulu. Makanya disarankan kalau mau menyalakan O3 ozon tengah Mhm. malam aja. Hmm. Jadi setelah dinyalakan ozon, baiknya air dibuang. Takutnya air itu ada bakterinya itu. Takutnya gitu ya, karena ini benar-benar membunuh yang ada di tank itu, jadi dibuang. Jadi ozon itu untuk filtrasi, untuk self cleaning. Oke. Self cleaning ya. Untuk self cleaning secara otomatis gitu ya, untuk membunuh virus dan bakteri. Oke. Kalau dua tipe di sampingnya sama saja atau gimana nih Mas? Nah, dua tipe di sampingnya kalau ini kan dengan yang ini relatif hampir sama ya, Betul. gitu. Nah, yang ini ya, ini dispenser kami juga yang relatif 1-2 tahun ini jadi trending ya. Hmm. Karena kami punya namanya, bisa dilihat di sini, ada UV. Oke. Belum banyak atau mungkin sangat terbatas di pasaran, dan Modena salah satu pelopornya, membuat dispenser ada UV-nya. Fungsinya apa Mas? Jadi UV itu seperti sinar, jadi sinar ultraviolet, Mhm. UVC. Mhm. Jadi kalau kita kena UV kan ada sinar tuh, kena sinar Betul. UV. Jadi FYI aja buat Bapak Ibu sahabatnya OKB ya. UV ini adalah alat untuk membuat air tuh layak minum. Contohnya ya, kalau saya boleh menyebut merek, mungkin ada Aqua, ada Le Mineral, ada Fit dan seterusnya. Mhm. Semua itu dibikinnya pakai UV, Pak. Oke. Jadi misalnya ada pipa pakai sinar UV, air tuh boleh diminum. Hmm. Karena Aman langsung diminum ya? karena dengan melewati UV, bakteri, kuman, virus udah hampir dipastikan mati dalam Oh. sekian detik. Wow. Mati. Oleh karena itu, apa filosofi yang ingin ditawarkan Modena? Jadi kami punya filosofi itu seolah-olah kayak pabrik aqua bergeser ke rumah. Ada di rumah kita ini ada Oke. pabrik aqua. Wow, Karena luar bisa biasa. dibayangkan ya, aqua ada di mana pabriknya, misal contoh Sukabumi. Mm-mm, betul. Sukabumi tolnya berapa kilo? Sampai ke rumah ada jaminan ada bakteri? Nggak ada bakteri misalnya. Ada jaminan? Nggak ada kan? Nggak ada. Ada jaminan nggak ada virus? Nggak ada jaminan. Betul. Nah, yang bisa dijamin oleh Modena adalah Bapak Ibu punya pabrik aqua di rumah itu. Punya pabrik 2 tang, punya pabrik Fit, Le Mineral di rumah. Kurang lebih gitu. Oke. Jadi air yang berpotensi ada virus, bakteri, kita bunuh lagi dengan UV. Wow. Kalau UV itu maksimal 15 detik itu udah mati. Itu udah maksimal biasanya. Hmm. Karena UV-nya nggak main-main, kita pakai UVC. Paling strong Oke. di antara UV yang ada. Nah, berarti buat teman-teman yang pengen nih membuat rumahnya akan seolah-olah ada pabrik aqua di dalamnya, boleh banget nih. Iya. Beli. Ya, Pakai UV. luar biasa memang Modena. Karena memang kan ya sekarang namanya orang urban ya, kita nggak pernah tahu apa mikroba atau segala macam yang ada di rumah, kan kita nggak pernah tahu. Dan dengan adanya UV kita berani menjamin bahwa air yang ada di tank ini steril. Oke. Baik, Mas, ya. ini saya ada lihat tulisan Biopet Teknologi. Siap. Itu tuh sebenarnya apa sih, Mas? Jadi Biopet Teknologi ya ini ya. Jadi Biopet Teknologi ini kami punya DD 181 ya L. Jadi Biopet Teknologi itu ada bioglas. Kalau bahasa masyarakatnya mungkin bioglas. Mm-mm. Biopet itu istilah kami gitu, istilah Modena, dan kita sama aja istilah itu. Nah, bioglas atau biopet tujuan utamanya adalah mengupgrade kualitas air dari sisi bentuk dan kadar oksigen. Dari segi oksigen, oke. Mungkin kalau kemarin zaman-zaman COVID awal,
kenal nggak istilah saturasi oksigennya berapa? Iya. Ada yang 90, ada yang 8 sekian, Iya. ya kan? Heeh. Itu ada baiknya juga ngejelasin water dispenser ini setelah zaman COVID. Wah. Karena kita jadi ngerti. Kalau Iya. dulu mungkin dijelasin ke konsumen. Tahu nggak ibu saturasi oksigen ibu itu ada angka-angkanya? Oh, saya nggak ngerti gitu misalnya kan. Benar, betul, Tapi betul. setelah COVID jadi ngerti. Nah ini salah satunya. Jadi dia bisa mengubah air itu dari pentagonal. Mhm. Jadi kalau kita beli air mineral tuh, itu jenisnya pentagonal, Pak. Hmm. Tapi kalau dimasukin ke sini jadi bentuknya heksagonal. Dari heksagon. Air heksagonal itu oksigennya lebih banyak. Jadi kita Oke. itu lebih banyak dapat oksigen di darah. Apalagi orang-orang sudah berkebutuhan khusus. Betul. Sangat penting. Kalau oksigen, menurut riset ya, kalau oksigen itu lebih banyak di darah kita, di tubuh kita, katanya tidur tuh lebih nyenyak, Pak. Betul. Tidur tuh lebih nyenyak, nafas tuh lebih enak. Kita lebih produktif karena pompa jantung kita tuh katanya lebih. Karena kan pusat tubuh kita di jantung ya. Betul. Dengan oksigen yang begitu berlimpah di tubuh kita, jadi ya pacuan jantung tinggi, stamina kita jadinya kuat, tahan lama gitu hari-hari itu. Si. Jadi kalau orang yang suka ngeluh tuh, aduh jam sore gini udah lemas, udah lelah gitu. Itu ada problem barangkali di jantung atau kadar oksigennya ya. Nah ini di sini yang kita biopet teknologi itu seperti itu gambarannya. Oke. Makanya kalau mungkin ya saya tidak mengendorse salah satu brand, ada yang terkenal itu kalau bioglas misalnya contohnya apa? Mungkin tahu Pak Dika? Saya MCI. lupa. MCI. Oh, Rasa-rasanya cuma MCI ya. Karena saya juga ada teman di situ. Oke. MCI itu biasanya memang gini ya, kadang-kadang kalau orang muda misalnya orang 20 tahun gitu ya, 30 tahun minum air di sini kayak nggak ada efeknya ya. Karena sehat gitu sebenarnya. Bayangkan ya orang yang sudah 60 tahun minum ini baru berasa gitu. Akan berasa kalau sudah, makanya kan MCI itu segmennya biasanya sudah ini ya usia, secara usia gitu. Betul. Mungkin betul. sudah punya keluhan sakit gigi, ditempelin MCI gitu kayak gitu lah. Jadi ini hampir sama dan lebih praktisnya karena anytime kita bisa minum tanpa harus, kalau MCI kan mungkin dikocok-kocok ya. Ini betul. nggak perlu karena sudah terintegrasi di dalam. Oke, tapi teknologi BioPite ini ada di semua dispensernya kah atau ada di beberapa Di model DD7181. DD71. Oke. DD yang depannya 7 aja ya, 7181. Oke, good. Oke. Oke, kita ke Baik. selanjutnya, Mas. Baik. Nah, di area ini bisa dibilang area kitchen ya, Mas ya. Baik. Mana sih Mas yang biasa dibilang kompor artis nih, Mas? Kompor artis. Iya, mana tuh, Salah Mas? satunya ini. Oke, ini. Portable induction. Cuman ini contohnya kompor induction tapi yang portable karena kami punya yang tanam. Oke. Ini salah satu contohnya ya. Jadi ini kompor kalau dinyalakan kita pegang ini nggak panas karena di sini nggak keluar api. Jadi di sini ada namanya kumparan elektromagnetik langsung ke panci. Makanya ini sebagai tips aja ya. Tidak semua panci bisa dipakai di sini, Pak. Oke. Ini mah misalnya nih mau beli panci induction tapi katakanlah wah saya biayanya kalau beli induction kan 700.000 gitu misalnya. Betul. Walaupun di Modena ada yang 300.000. Misalnya mahal juga ya kalau di pasaran ya induction. Misalnya nih kalau mau nyari yang harganya mudah dijangkau di mana-mana gitu ya. Cari panci yang bisa ditempel magnet. Cari panci bisa tempel Jadi magnet. kalau mau ngetes induction pancinya cocok atau enggak, gampang. Tempelin magnet di panci. Kalau magnetnya nempel, berarti bisa dipakai di sini. Kalau magnetnya nggak nempel, nggak bisa di sini. Karena ada elektromagnetiknya di sini. Ada magnetik. Oke, good. Jadi kadang kan mungkin Mas Dika, wah daripada saya beli di toko-toko premium lumayan ya budgetnya gitu. Saya mau nyari di pasar-pasar yang terjangkau saya aja misalnya. Ya katakanlah bisa dengan yang tadi nempel magnet. Oke. Karena kami juga di induction biasanya banyak mengangkat konsep auto menu. Jadi ini rata-rata kami ada auto menunya, misalnya mau goreng, mau bikin hotpot segala macam ada auto menu. Makanya di Modena itu sebenarnya produknya rata-rata auto menu. Harapannya apa? Harapannya orang yang nggak bisa masak jadi jago masak. Jadi semangat masak juga Iya. sebenarnya. Jadi kalau saya nih misalnya ya, wah saya nggak ngerti cara bikin sop. Gimana ya, berapa lama, suhunya berapa ya, udah kasih ke dia aja. Nanti dia ngerjain. Yang penting siapin air, bahan-bahan, udah masukin. Terima beres aja gitu. Jadi auto menu di Modena itu lebih banyak mengangkat konsep. Kalau nggak jago memasak tertentu, silahkan produknya aja nanti akan menghandle, mengambil alih. Ah, Jadi kayak punya asisten. luar biasa Asisten ya. memasak. Modena udah garansi seumur Seumur hidup,
seolah ada asisten di rumah, terus juga Iya. ada pabrik aqua juga di Oh, rumah. ada pabrik aqua di rumah ya. Jadi ya udahlah, kalian mending Modena aja lah, gitu kan. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih, Mas? Ini ada freestanding cooker. Nah, Ya, boleh dong Mas dijelaskan. siap. Oke. Ini kami freestanding cooker ya. Jadi freestanding cooker ini kadang-kadang orang kurang ter-encourage ya. Kalau di Modena yang jelas freestanding cooker itu api atas sama oven bisa nyala bersamaan. Itu yang jarang juga maksud sama orang ya. Oke. Terus juga yang perlu di-update juga ya. Selain ini kacanya sudah 2 lapis ya. Ini oven Modena itu di sini ada oven, ini apinya ada api atas dan api bawah. Jadi kalau api atas ini fungsinya buat grill. Oke. Misalnya mau manggang ayam dari api atas, mau manggang daging dan seterusnya dari api atas, atau mau bikin kue-kue tertentu yang ada toppingnya api atas. Lalu api bawah ini untuk bikin kue, biasanya kue basah bisa, kue kering bisa. Oke. Dan kerennya Modena, kalau kita sedang pakai api atas, pintunya boleh ditutup. Biasanya brand lain sih harus dibuka, beberapa model dengan kelasnya yang sama ya. Kalau Modena nggak usah repot-repot dibuka, tapi tutup aja bisa saat menyalakan api atas atau api atas bawah. Dan juga bagi segmen konsumen yang suka dengan api atas bawah bareng tuh bikin kue-kue tertentu ya, ada tuh yang api atas bawah, katakanlah Bika Ambon. Jadi bisa dibikin di sini karena api atasnya dengan bawahnya bisa nyala barengan bersamaan. Dan itu sangat aman gitu, bisa dilakukan. Begitupun tungku di atasnya 4 ya. Dan kami juga di sini mengusung konsep untuk masak besar bersamaan karena tungkunya nggak ada yang sama. Jadi kalau misalnya ini memasak yang utamanya, ini mungkin margarinnya, di sini mungkin apa bumbu-bumbunya, mau meracik apa, di sini semua bisa terintegrasi dan simultan. Karena kalau tungkunya besar semua ya, kalau yang kecil-kecil gini kan sayang ya nanti buang energinya. Makanya kita bagi-bagi untuk masak-masak yang terintegrasi atau yang simultan gitu. Kurang lebih. Selain juga ini ada tutupnya ya. Oh, ini udah include juga ya, Mas? Sudah. Jadi tutup ini LED ya, ini kristal, ini kristal tahan bentur, tahan suhu tinggi juga. Dan yang utama ini untuk memastikan tidak kotor. Karena kan repot ya ngebersihin kompor terus-terusan. Apalagi kalau ditinggalin lama tuh rumah dapur gitu. Ya udah, tutup aja biar bersih terus. Karena ngebersihin kaca lebih gampang daripada ngebersihin metal. Iya, betul. Seperti itu ya. Ini juga ada tulisan tuh. Closed door grilling system. Jadi saat ngegrill, saat api atas bawah nyala bersamaan, pintunya tutup aja. Dengan harga sama dengan ini di brand lain biasanya harus dibuka pintunya. Dan itu lebih mempermudah ya gitu. Oke. Nah, Mas ini ada siap teknologi pyrogranit. Ya. Itu tuh apa sih, Mas? Oke, siap. Jadi ini lapisan dalamnya nih. Oke. Nah, jadi lapisan dalamnya itu ini material pyrogravit tapi versi yang blacknya. Karena pyrogravit itu ada versi yang grey. Oke. Jadi kenapa pyrogravit? Oven itu harusnya dia memantulkan panas Pak Padika. Oke. Jadi kadang ada oven, pernah ngeliat mungkin oven stainless ya. Memang oven stainless itu salah satu minusnya adalah dia menyerap panas. Betul. Oven harusnya memantulkan panas. Karena ini udah ada lapisan enamel coating. Enamel itu kalau dibersihkan berkala bisa kuat sampai 100 tahun. 100 tahun? Lapisannya. Black enamel. Wow. Tapi dengan catatan ya jangan kotorannya nempel terus nggak dibersihin ya. Tapi harus berkala dibersihkan. Jadi pertama panas dipantulkan. Yang kedua adalah dibersihkannya gampang, licin. Dibersihkannya gampang. Iya kan? Ini dengan mudah dibersihkan, tray-nya pun bisa diangkat. Tuh, ini semua bisa diangkat. Jadi nanti keluar semua dibersihkannya lebih gampang. Gitu. Dan berikutnya juga memantau proses memasak jadi mendekati real. Contoh gini ya. Contoh kalau kita lihat nih. Misalnya nih kita nyalain lampu ya. Ini anggap aja lampunya nyala ya. Jadi makanan di dalam sama di luar hampir sama lah. Jadi misalnya udah menguning. Oh iya. Sama dengan di dalam, kurang lebih mendekati gitu. Good. Siap, itu makna lain dari pyrogravit. Oke. Termasuk juga yang perlu di make sure ya, tentu kita gunakan material juga sudah kelas Eropa ya. Brandnya Tecna, sudah Tecna. Oke. Luar biasa sih Mas. Saya makin
makin jatuh cinta loh saya sama produk Modena, bener-bener udah garansinya seumur hidup. Waduh, bener-bener keren banget sih Modena. Oke. Nah, Mas, kita ke yang selanjutnya. Siap. Di belakang sini, teman-teman bisa lihat kita sudah siapkan untuk serpihan-serpihan kertas di bawah sini untuk kita uji nih. Seberapa kuat vakum Modena ini. Oke. Oke. Mas, boleh silakan. Siap. Oke, apakah kuat gitu vakum Modena ini untuk mengangkat kertas-kertas ini? Iya ya. Oke. Jadi pertama bisa kita lihat ya, di sini kita bisa milih mau lebih hemat listrik, misalnya ringan, kita pilih half misalnya. Tuh ya, kita bisa atur mau yang half atau mau yang full, Betul. mau yang kenceng banget atau yang sedang-sedang saja. Karena hubungannya nanti sama kecepatan harus dicharge-nya. Oke, kita mulai ya. Oke. Saya contohkan ini yang ini aja ya, yang menengah ya. Saya coba. Wah. Ini baru menengah loh teman-teman. Karena juga mungkin karena bentuknya agak panjang ya Pak, jadi ada yang ketahan. Oke. Kita tambah lagi. Oke. Tapi si vakum ini udah bisa untuk tarik cairan belum sih Mas? Cairan, kami ada model yang di sebelahnya sana. Oh, ini sebelahnya khusus ya? untuk cairan. Oh. Kalau ini untuk kering aja. Untuk kering aja ya? Oke. Oke, good. Oke. Cukup ya? Cukup. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Iya. Dengan ya nggak sampai full pun sebenarnya bisa ketarik teman-teman Bisa. kayak gitu. Luar biasa memang. Oke. Dan ini kami ada dua jenis ya. Kalau tadi itu contohnya stick, kalau ini handy. Misalnya buat di mobil. Oke. Karena nggak pakai kabel. Aha, Ini betul. semua ini menggunakan baterai BLDC. Mhm. Jadi BLDC itu ada baterai premium ya. Baterai BLDC itu kayak baterai mobil-mobilan yang remote itu. Iya. Jadi BLDC sudah di lock, jadi lebih rapi, tidak gampang goyang lah gitu. Oke. Sudah BLDC, baterainya kuat, ngecasnya juga tidak lama-lama, 2 jam aja udah cukup. Tahan berapa lama tuh Mas? Tergantung level ya. Kalau tadi levelnya besar, itu perkiraannya tergantung nanti beberapa ini kan berubah ya. Katakanlah average-nya bisa 14-15 menit penggunaan. Oke. Nanti kalau yang tadi menengah itu kalau di mobil saya rasa menengah udah cukup ya, itu bisa mendekati setengah jam. Oke. Bisa setengah jaman. Wah, luar biasa sih. Seperti itu. Tapi kan kita ngecas nggak lama, kan ini juga biasanya tidak untuk yang harus membersihkan yang besar ya. Ini kan Betul. lebih ke mobil, lebih ke kamar yang room-room kecil ya, kapasitinya kecil. Dan kalau sudah handy gini ini lebih praktis lagi. Enaknya ini tidak pakai kabel. Iya. Di beberapa brand lain kan masih pakai kabel ya, repot banget harus ngangkat-ngangkat colokan. Dan ini pun bisa ya mengikuti alur Iya, kita sih ngikuti ya alur. Mas. Karena 360. Iya. Keren banget sih ini. Ada lampunya juga kalau kita membersihkan sudut-sudut, celah-celah, ini ada lampunya. Dan ini termasuk yang enteng sih Mas. Jadi buat ibu-ibu tuh nggak akan merasa kayak aduh berat nih pegang-pegang vacuum cleaner. Ini enteng sih bisa dibilang. Betul. Jadi praktis juga sih. Persis. Dan ini juga kalau ngebersihin, membuang kotorannya gampang, tinggal dipencet aja, kebuka sendiri, kebuang, tutup lagi. Ini nggak perlu beli kantong debu lagi. Jadi ini sudah bagless, nggak pakai kantong debu. Oke. Good. Ini untuk semua listrik di rumah berapapun bisa. Berapapun bisa. Karena ini dicas kan. Misalnya listriknya 450 aja bisa ini. Oke. Nggak ada masalah ya. Oke, good. Ini setara laptop lah kalau ngecasnya. Iya. Rendah sekali tadi Kak. Wow, keren banget sih Mas. Oke. Nah, boleh. Segini. Coba, apa? Nah Mas, ini kan ada water heater nih di atas kita. Dan ini water heaternya pernah menang Brand Choice. Boleh dijelasin nggak sih Mas? Ini.
Oke, jadi water heater ini water heater gas. Water heater ini instan, gas, dan instan. Jadi orang-orang yang, wah listrik saya nggak cukup, tenang, pakai gas. Gasnya juga murah kok. 1 jam cuman 1 kilo aja gitu ya. Karena kan mandi nggak 1 jam pakai water heater ya. Iya, betul. Jadi ini gasnya rendah, murah. Dan water heater ini yang lebih menarik lagi, kita ada safety juga kalau nanti misalnya ada problem dengan pengapian, ada problem dengan kamar mandi, apinya mati sendiri, otomatis gitu misalnya. Oke. Nah, kemudian juga yang menarik lagi adalah ini dapat air banyak. Jadi setiap menit dapat 6 liter. Dapat 6 liter. Kadang kan ada water heater yang storage yang sebelah sana harus nunggu ya. Kalau ini enggak. Pokoknya ini mah kapan aja butuh air, airnya ada. Wow. Udah gitu semenit dapat 6 liter. 6 liter ya cukup untuk mandi ya. Oke. Kemudian juga water heater ini menariknya nggak usah on off. Terus on off. Misalnya nih, saya buka keran, nyala sendiri dia. Saya nggak pakai 20 menit, misalnya nih saya di kamar mandi 20 menit. Saya main handphone dulu, saya update status dulu. Betul. 20 menit, dia mati sendiri, Pak. Jadi mati sendiri kalau 20 menit nggak diapa-apain, nggak keluar air. Oke. Gitu, menariknya itu. Terus juga water heater ini, instan ini, hampir semua segmen bisa karena low pressure. Jadi kalau high pressure kan ciri-ciri air high pressure tuh airnya ada buihnya Pak Dika ya, Betul. ada buih. Kalau ini air yang pelan aja bisa. Air yang pelan aja Bisa nyala. Oke. Itu menariknya. Termasuk juga ini ya bisa kita on off kan untuk powernya. Takutnya nanti nyala terus. Jadi kalian penyesuaikan aja. Oke, boleh di zoom teman-teman. Ya, jadi powernya juga ini di model-model kelas ini biasa nggak ada yang on off begini. Ya. Termasuk juga kami menawarkan pilihan untuk pengaturan. Misalnya, saya 6 liter kebanyakan. Mau lebih menghemat gas, ya udah kurangin airnya, misalnya putar aja. Saya mah airnya nggak usah banyak-banyak lah, 3 liter juga cukup, misal gitu, atau segini lah. Atau misalnya segini bisa 2 liter. Atau misalnya, wah kepanasan, saya kan langsung pakai shower, saya maunya 35, udah sini aja, misalnya. Saya mau 35 aja, kalau 70 kepanasan, sini, bisa. Wow. Jadi suhunya kalau terlalu panas, jadi ini pilihannya bisa langsung ke shower, bisa di mix. Oke. Kalau mau di mix suhunya 70. Jadi mix itu air normal, air water heater nyampur di situ, baru mandi. Tapi kalau langsung ke shower yang pendek itu, maka saya rekomendasikan di suhu 40 atau 35 aja. Segini kira-kira. Oke, wah. Oke, dan model lain kami juga ada untuk gas alam, tapi kebetulan ini gasnya gas LPG ya. Oke. Untuk gas alam kami juga ada model lain, hampir sejenis. Oke, nah di sampingnya juga ada lagi nih Mas, banyak banget nih. Nah ini kami ada water heater yang sudah tabung. Nah ini garansi tabungnya seumur hidup ya. Nah ini yang seri, nah ini di sini ada ya seri D. Boleh. Jadi ini contohnya seri D. Dan segede gini, kalau nanya kapasitas, ini bisa dibandingkan ya. Ini langsung ke sini atau satu dulu? Ini contoh yang kapasitas 30 liter. Jadi Modena itu punya water heater, kalau saya jelaskan, kapasitasnya dari mulai 10, 15, 20, 30, 50, 80, 100. Oke. Jadi water heater seperti ini, kami memang maksimum kapasitas 30. Tapi ada model yang hampir mirip, itu yang sampai 100. Oh. Jadi ini contoh yang kapasitas 30 liter ya, listriknya pun di sini tuh lihat tidak besar ya, bayangkan hanya 350 aja. Jadi listriknya 350 dan flat, nggak ada tarikan awal. Oh, menarik banget sih. Dan water heater ini yang lebih menarik lagi, bisa kuat 2 hari kalau listriknya dimatikan. Misalnya nih Pak Dika hari ini jam segini, anggap aja powernya dicabut. Oke. Besok jam segini, besoknya lagi masih bisa pakai besi airnya panas 2 hari. Termasuk juga di Modena karena kami concern ke kesehatan ataupun ke keamanan, kami ada ILCB di sini. Oke. Ya, ILCB. Kami ada ILCB-nya, ILCB luar. Jadi ILCB luar kami asumsikan biar lebih memproteksi. Jadi ILCB ini fungsinya kalau listrik konslet di rumah, dia akan mutu sendiri. Oke. Jadi pernah ada kejadian kan, dan itu bukan di brand Modena ya, mungkin brand lain. Jadi ada orang yang sedang mandi kesetrum, mungkin bisa dicek artikelnya tuh di Kompas atau di mana gitu ya. Kenapa? Karena safety-nya kurang. Kalau di Modena kami ada ILCB. Jadi ILCB ini
Kalau listrik di rumah konslet nih, dia akan mutu sendiri. Oke. Makanya kalau mau ngecek LCD itu ada di sini tes, di sini ada reset. Misalnya nih listrik baru konslet di rumah, biasanya ini nggak bisa berfungsi water heater ini. Caranya reset. Klik. Wah, Kalau mau ngetes berfungsi atau enggak, tes. good. Termasuk di sini kami sudah ada magnesium anoda ya. Jadi kami juga di sini ada magnesium anoda namanya. Jadi magnesium anoda itu kalau airnya mengandung zat-zat kayak zat besi, ada mangan, yellow sand yang kayak gitu-gitu tuh, ada mercury, nanti disaring, digumpulin. Makanya water heater itu yang kurang teredukasi barangkali kadang-kadang ya konsumen water heater itu untuk memanaskan air padahal di Modena bukan hanya itu. Oh, Di Modena water heater itu bisa meningkatkan kualitas air. Misalnya nih air tanah di Tangerang, di Serpong, di Alam Sutra misalnya. TDS-nya 300 anggap aja. Dengan water heater ini bisa 150. oh, Karena si zat-zat yang nampak itu dia akan kumpulin di magnesium anoda di tengah ada namanya. Makanya baiknya memang magnesium anoda ini setiap tahun diganti. Baiknya ya kalau letes-letesnya banget ya 2 tahun lah gitu. 1,5 sampai 2 tahun. Oke, wah luar Untuk biasa sih. kualitas airnya biar bagus terus gitu. Apalagi yang kadang airnya ada berair gitu ya, ada zat kapurnya. Ini sangat penting. Oke, keren banget sih Mas. Oke, boleh. Selanjutnya Mas. Nah, yang sebelahnya ini kami ada kapasitas di sini mungkin bisa dilihat 15 ya. Ini contoh yang 15 liter. Sebenarnya kalau ada yang nanya water heater ya, anggap aja nih kalau water heater tabung gini. Sebenarnya mandi per orang tuh berapa sih idealnya? Nah, yang paling dilihat di sini kan ada nih ya, 10. Nah, jadi ini 10, ini contoh ya, barangkali biar ada ilustrasi. Contoh 10, contoh 15, contoh 30. Jadi kalau misalnya orang mandinya itu mandi hemat, sebenarnya 15 itu bisa untuk berdua. Betul. Tapi kalau kayak saya mandinya kurang hemat, 10 untuk sendiri. Termasuk saya. Nah, iya kan? Pasti nggak akan cukup 15 Nggak berdua. akan cukup. Biasanya kalau berurutan gitu ya, misal mandi gantian langsung mandi berurutan, itu harus manasin dulu. Makanya kalau memang mau butuhnya layak banget, baiknya yang 30 sih. Listriknya cuma 350 doang gitu kan. Nggak jauh beda lah sama yang 15. Keren. Oke. Baik, kita boleh kembali ke tempat kita lagi nih Mas. Baik. Oke, kita boleh lewat sini. Wah, keren banget sih Mas. Modena itu benar-benar menjawab segala kebutuhan dari para customernya ya Mas ya. Siap. Gitu. Benar kata yang tadi Mas bilang bahwa ya Modena tuh desainnya pasti ya solusi banget gitu, solution banget gitu. Wah, keren banget sih. Wah, saya makin senang Mas sama produk Modena. Siap. Silakan Mas. Kembali ke sini. Ya. Oke. Nah, ada teman-teman yang mau tanya lagi, silakan. Luar biasa sih Mas Modena. Aduh, saya benar-benar kayak, wah, saya jujur baru sedetail itu mengerti, oh ternyata Modena tuh selain tadi yang Mas bilang ada second brand-nya lagi, terus juga memikirkan customer dengan cara yang kesehatannya dan keamanannya, itu luar biasa sih Mas. Karena jarang brand yang berpikir untuk memikirkan sedetail itu gitu loh. Luar biasa sih memang. Oke, nah buat teman-teman yang mau nanya, silahkan tanya aja. Nanti kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman. Apapun yang teman-teman tanya soal brand Modena, kita akan jawab ya. Kayak gitu. Oke, luar biasa banget sih. Nah, Mas, jujur saya tuh sebenarnya pernah ada kejadian di rumah, Mas. Pakai kompor kaca tanam gini, terus meledak. Itu tuh sebenarnya kenapa ya, Mas ya? Oke. Masangnya belum standar. Dalam arti, makanya gini ya, Modena itu ngasih pemasangan produk kan udah gratis ya. Oke. Ini produk Modena tuh dipasang gratis oleh teknisi Modena yang tersertifikasi. Oke. Kita udah certified gitu. Makanya kadang-kadang ya ada saja konsumen yang maksudnya, saya mau masang sendiri aja lah. Oke. Padahal menurut saya mendingan sama teknisi Modena gratis gitu kan. Dipasangnya gratis. Nah, oleh karena itu pertama data yang kami miliki itu yang masangnya orang rumah, Pak. Karena orang rumah itu sering ada istilah kayaknya udah kenceng ya. Kayaknya udah pas nih. Kayaknya udah pas. Padahal beliau belum expert di bidang itu. Karena kompor Modena ini sebagai contoh ya.
Kompor Modena itu ada elbow. Elbow itu kayak L ya. Kenapa disebut elbow ya kayak L? Jadi elbow itu tempat masuknya gas dari regulator ke kompor. Oh. Nah, kalau brand lain, elbow itu fix, permanen di situ, ngadap ke situ, nggak kemana-mana lagi. Udah boleh dipasang regulator. Kalau Modena nggak boleh, Mas. Jadi si elbow di Modena itu kita bikin custom, makanya belum dikencengin. Kan kita nggak pernah tahu konsumen gasnya mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke bawah. Kita kan nggak pernah tahu. Itu kan suka-suka konsumen. Makanya Modena kasih kebebasan untuk ke tadi arahnya. Kalau brand cuma dikasih ke bawah, kalau konsumennya nggak bisa ke bawah gimana kalau mentok? Nah itu. Makanya elbow itu sebenarnya perlu dikunci oleh khusus tuh. Ada penguncinya. Katakanlah kunci ya 18-an gitu ya. Itu lumayan lebar. Nah, oleh karena itu pertama. Yang kedua, yang bikin katakanlah meledak bisa jadi ada sumbatan sirkulasi. Makanya kadang-kadang ya ini sebagai contoh lagi. Di Modena itu kompor ada yang ada kakinya, ada yang enggak, Pak. Ada kejadian itu kompor nggak ada kaki, tapi tidak ditanam. Ada juga yang kayak gitu? Ada, itu nggak boleh. Jadi kalau di Modena, kalau kompor mau nggak ditanam, kadang ada contoh gini ya. Ada ibu-ibu tuh yang datang ke sales misalnya. Mbak, saya mau cari kompor Modena dong yang 90 cm misalnya. 90 cm secara umum nggak ada kakinya. Betul. Kemudian misalnya kata ibunya gini, mau dipasang ya Mas segera. Dapur saya sih sebenarnya belum jadi. Jadi nanti pasangnya nggak ditanam ya. Sementara portable dulu ya di atas meja. Karena mau saya tempatin tuh rumah. Itu ada kejadian begitu. Jadi pijakannya nggak presisi. Jadi si body jadi pijakan. Itu kadang-kadang juga sumbatan gasnya ada masalah. Walaupun banyak lagi yang lain lah faktor-faktor. Tapi secara umum kadang orang masaknya pancinya lebar banget, kuali itu juga bisa tuh. Jadi si panasnya balik lagi. Iya benar sih. Itu benar ngagetin sih Mas, satu itu meledak, benar meledak. Oke, ada pertanyaan terakhir nih dari Tari. Untuk kompor artis tadi, apa ada pengaturan waktunya agar rentah terjadi kebakaran? Ya, pertanyaan Bu Tari Shop itu luar biasa bagus ya. Semua kompor listrik Modena yang sourcesnya listrik, apakah dia vitroceramik ataukah dia induction, itu ada timernya. Up to 180 menit alias 3 jam. Jadi sebenarnya memasak 3 jam itu boleh. Jadi ada timernya. Bahkan nggak jauh-jauh, kompor gas aja Modena udah ada timernya. Model-model selected ya. Contohnya yang ada T-nya belakang lah, ada LAT, LBT, LLD itu bisa. Ada yang bisa timer juga. Nah Mas, berikutnya. Nah, untuk teman-teman yang tadi sempat bertanya itu nanti teman-teman akan diinformasikan lewat Instagram Story OKB jika teman-teman berhasil mendapatkan hadiah dari Modena. Seperti itu. Nah Mas, untuk sebagai closing nih Mas, satu kata untuk Modena. Satu kata untuk Modena, solution atau solusi. Solution. Ya benar teman-teman. Modena ini bukan cuma sekadar mementingkan desain atau tren yang kekinian, tapi juga benar-benar memperhatikan bagaimana kesehatan customer, berapa keamanan customer. Itu jadi benar-benar hal yang jadi perhatian Modena juga. Jadi kalau teman-teman mau pilih brand, pilihlah Modena. Terima kasih. Sekian dari saya dan Mas Yogi. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.